Assalamualaikum teman-teman. Hidup tenang itu mudah kalau kita bersikap bodo amat terhadap setiap masalah yang datang ke diri kita. Setiap orang itu pasti punya ya permasalahan-permasalahan, dan setiap permasalahan itu pasti berbeda-beda. Tapi banyak kok cara gimana kita tenang dalam menghadapi setiap permasalahan itu, termaksud saat kita menjalani kehidupan kita. Kenapa kita harus bersifat bodoh amat? Dan mungkin pertanyaan tersebut tergiang-giang di otak kalian. Faktanya adalah masalah yang mengabrik diri kita. Karena semakin banyak masalah, kalian akan semakin terlatih. Masalah di sini adalah masalah yang ngerugiin diri kalian. Masalah-masalah yang benar-benar harus kalian lupakan, harus benar-benar kalian hiraukan, harus kalian bodoh amatkan. Dan masalah ini adalah hal yang membatasi pikiran kita. Padahal pikiran kita ini udah bebas, sehingga kita nggak bisa ngehargain diri kita. Contohnya aja kayak hinaan orang, ledekan orang, atau hal apapun yang membuat diri kita ini down gitu. Maka di sini posisi bodo amat harus diteguhkan. Dan karena itu juga bodo amat ini ada untuk bisa menghindari masalah-masalah tersebut dan menjadikan diri kita lebih tenang. Dan diajarkan juga bahwa bodo amat adalah salah satu materi yang benar-benar harus dimiliki oleh semua orang, karena kita semua ingin hidup tenang. Siapa sih orang yang gak mau hidup tenang? Dan karena itu juga gue pelajarin bodo amat dan nge-share ini untuk kalian. Kalau mau hidup tenang, dan gue tahu masalah nggak bisa dihindarkan dan masalah akan selalu kita pedulikan. Kalau kau berpikir bahwa masalah adalah hal yang terjadi pada diri setiap orang, itu adalah fakta. Dan bagaimanapun caranya, kita nggak akan bisa kabur dari masalah, karena masalah memang terjadi pada semua orang. Lalu gimana cara kita agar hidup tenang padahal masalah kita udah memang pasti terjadi bagi diri kita? Kita contohin kayak permasalahan karang yang dihantam sama ombak. Kayak ibaratnya si karang ini tuh bodo amat gitu sama si ombaknya, mau diterpa-terpa terus juga dia tetap kekar gitu. Sebenarnya kayak ombak itu ya udah cuma nggak bakal ngehancurin si karang ini gitu. Cemooh mau diledekin sama ketakutan lu sendiri, kalau selagi itu nggak berdampak besar buat lu gitu, buat apa lu pikirin gitu. Memikirkan sebuah masalah itu berarti lu menambah beban dalam hidup lu gitu. Kalau emang itu permasalahan itu nggak perlu dipikirin dan nggak berdampak besar gitu, lebih baik kayak bersikap bodo amat aja gitu sama itu. Ya udah bodo amat gitu. Dan juga sama keputusan lu gitu loh, keputusan yang lu ambil gitu kan ya. Mau orang itu bilang, ih lu terlalu kasar, ih lu terlalu ini, lu manusia ini, kayak ya kalau keputusan itu emang baik gitu kan ya, buat lu, terutama buat diri lu aja deh gitu. Ya kenapa enggak gitu, bodo amat aja gitu sama omongan orang. Kayak kalau diomongin kayak lu jahat banget gitu, itu kan termasuk permasalahan nih gitu. Ya udah bodo amat aja gitu, kayak mana sih itu. Udah lakuin aja keputusan lu gitu kan. Udah kayak gitu aja dalam menghadapi setiap permasalahan, dah itu yang bikin hidup kita tenang. Dan bener banget kata Jule, kita harus bodo amat pada hal-hal yang merugikan diri kita. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat, bahwa tujuan harus lebih penting daripada masalah kalian. Pikiran kalian harus membuat tujuan tersebut lebih penting dari apa-apa, sehingga kita tergerak karena ingin mencapai tujuan tersebut. Dan masalah-masalah yang akan kalian hadapi, rasanya kalian ingin sekali membalas dengan apa yang kalian capai nanti. Jadi dari gue sendiri, tujuan adalah yang paling penting. Tulis tujuan kalian, tulis tujuan per hari atau per minggu atau mungkin per bulan. Catat yang harus kalian capai. Tujuan itu harus lebih penting dari masalah Anda sendiri.